Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Selamat sekali. sore. Terima kasih sekali pada hari ini sudah menyempatkan waktu mendengar sharing session kami bertiga. Terima kasih juga Pak Heru selaku moderator. Jadi sebenarnya sama seperti Pak Muslim tadi, sebenarnya saya juga ini cuma menemani Bu Jo gitu ya, karena kalau Bu Jo bilang enggak jadi trio kuek-kuek gitu ya, kalau cuma ada satu. Jadi gitu ya, saya cuma melengkapi untuk di case tadi terkait dengan implementasi design thinking. Nah, di sini design thinking ini kami terapkan untuk UKM ya, small medium enterprise, untuk membantu mereka memperbaiki salah satu produk mereka. Dalam hal ini adalah produk batik. Dan seperti yang tadi di introduce oleh Pak Bu, case kami kali ini adalah di Kampung Doli dan Jarak. Nah, mungkin sebelum saya mulai, saya awali dulu dengan memperkenalkan diri. Nama saya Dia Santi Dewi, dan saat ini saya menjadi dosen di Departemen Teknik Sistem dan Industri FTI ITS. Nah, di sini ada sedikit barangkali overview begitu saya mengenai pendidikan saya, khususnya dulu saya S1 dari jurusan Teknik Industri di departemen atau jurusan yang sama sebenarnya, yaitu jurusan Teknik Industri ITS. Kemudian saya melanjutkan S2 di School of Mechanical and Manufacturing di University of New South Wales, Sydney, Australia. Dan sama barangkali seperti Pak Muslim tadi, waktu mengambil S3 balik lagi ke school yang sama ya, tidak bisa pindah ke lain hati begitu ceritanya. Jadi saya balik kembali ke School of Mechanical and Manufacturing di UNSW, Sydney, Australia. Beberapa riset interest saya barangkali sama dengan Bapak Ibu yang lainnya, yaitu khususnya di sini terkait dengan ergonomi, di mana saya lebih menekankan pada produk design dan development dan beberapa hal yang terkait. Jadi itu perkenalan dari saya. Nah, pada hari ini barangkali saya juga akan singkat saja, karena saya cuma diberikan waktu 20 menit dan mungkin kurang ini ya, supaya bisa nanti lebih banyak tanya jawabnya. Ini yang ingin saya ceritakan, baik terkait latar belakang dan beberapa program pemerintah Surabaya saat ini, dan bagaimana tim kami mencoba berkontribusi di dalam supporting program pemerintah. Dan seterusnya saya akan bercerita mengenai implementation dari design thinking approach for product innovation in small medium enterprise cases, serta beberapa challenges yang kami hadapi. Nah, ini adalah tim kami. Jadi sekilas ini ada Pak Setiawan, pada saat itu beliau adalah ketua PDPM atau pusat potensi daerah dan pengabdian masyarakat. Kemudian ada Pak Wali Hadi, pada saat itu adalah teman kami di desain produk ITS, dan juga Bu Eka Fitri, di mana beliau adalah dari studi pembangunan ITS. Nah, terkait dengan design thinking itu sebenarnya Bu Jo sudah menyampaikan panjang lebar mengenai apa itu yang dimaksud dengan design thinking. Jadi saya tidak akan membahas lagi. Namun yang ingin saya sampaikan adalah berbeda barangkali dengan pendekatan yang disampaikan oleh Pak Muslim. Di sini saya menggunakan pendekatan yang hampir sama dengan Bu Jo, yaitu yang menggunakan sebenarnya 5 stages ya, ada 6, tapi di sini hanya sampai di testing saja yang dikenalkan oleh Hasso-Plattner Institute of Design Stanford. Demikian juga dengan social innovations. Tadi Bu Jo sudah juga menjelaskan cukup panjang mengenai apa itu social innovations, dan di mana Bu Jo tadi menjelaskan salah satunya adalah ini adalah social kreatif dan sustainable, kemudian inovatif dan berdampak pada tatanan masyarakat luas. Nah, namun mungkin sedikit saya tambahkan, di sini saya mengutip satu definisi yang diberikan oleh Rina Russo, di mana ini yang saya highlight begitu. Jadi, social innovation is being more strategic, more ambitious, and more collaborative in how access and opportunity can be provided for billions
of low income people. Nah, ini yang saya highlight sehingga kami itu fokus kepada small medium enterprise dalam hal ini. Saya tidak akan berpanjang lebar di social innovation-nya. Nah, sedikit latar belakang mengenai case kami ini. Jadi sama barangkali dengan yang disampaikan oleh Pak Muslim, ini adalah sebenarnya bisa dikatakan pengabdian masyarakat kami selama 3 tahun begitu ya. Dan dilatar belakangi dengan adanya penutupan kawasan doli jarak gitu. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum tahu bahwa doli dan jarak ini adalah kalau dikatakan red light district yang terbesar di Asia Tenggara begitu ya, cukup terkenal sebenarnya dan mungkin lebih sering dikenal dengan kampung doli begitu ya, meskipun sebenarnya kawasan prostitusi ini tidak cuma doli saja, tetapi adalah doli dan jarak yang oleh Wali Kota Surabaya pada saat itu pada 2014 itu meskipun pro dan kontra akhirnya diputuskan untuk ditutup dan ini memberikan dampak pada ekonomi masyarakat. Nah, sampai sekarang pemerintah dan juga beberapa stakeholder itu berusaha untuk mencoba membantu masyarakat untuk memulihkan lagi ekonominya. Nah, dan berusaha kita mengalih citra kawasan. Nah, untuk itu nantinya kita perlu suatu upaya berkesinambungan karena berbagai macam pihak yang mencoba berkontribusi untuk mengembangkan kawasan ini akan mengalami bahwa tidak bisa kita membantu kawasan ini untuk bangkit secara ekonomi, sosial, masyarakatnya tanpa ada upaya yang berkesinambungan. Nah, Bapak Ibu, berikut ini mungkin saya berikan sedikit saja video singkat. Ini khususnya untuk Bapak Ibu yang barangkali belum tahu gitu ya, kampung doli jarak ini apa sih gitu ya. Tapi di video ini sebenarnya tidak menunjukkan sesuatu yang seram. Saya pilih karena ini masih bulan puasa nih. Jadi saya pilihkan yang tidak tidak wajah-wajah dulu. Ya, monggo. Kalau sekarang ditutup karena remaja, tapi saya dan anggota saya, insya Allah semangat. Biarpun kecil, kalau orang Jawa belum itu titik. Ya, pendapatan memang belum jutaan, tapi semuanya itu, yuk, ayo. Saya mewakili dari pembatik Kelurahan Putrajaya, Kecamatan Sawan. Ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pemerintah Kota Surabaya. Semoga dengan semua ini bisa mendapatkan manfaat yang mana dulu kita
terpuruk karena penutupan lokalisasi penghasilan kita yang dulu seperti saya dulu jualan baju menghasilkan 4 sampai 5 sampai 9 juta per bulan. Sekarang pun nol. Marilah kita semua semangat untuk mengawali. Cuci tangan ini pakai sabun. Ya, mohon maaf ini saya sudahi dulu videonya. Jadi itu sekilas saya berhenti tadi di salah satu UKM yang akan menjadi sentral daripada pengabdian masyarakat kami begitu, yang menjadi fokus daripada pembicaraan kita pada hari ini. Jadi Bapak Ibu tadi bisa lihat berapa banyak dampak daripada penutupan kampung Doli dan Jarak ini terhadap warga yang ada di sana. Dan seperti yang tadi disampaikan, kalau kita lihat di video tadi, itu sebenarnya beberapa UKM yang berusaha sampai sekarang untuk survive. Salah satunya adalah UKM batik yang tadi disampaikan. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, mungkin bisa merasakan emosinya bagaimana mereka kehilangan mata pencariannya dan kehilangan sumber pendapatannya, di mana pendapatannya saja bisa ngalahi gaji dosen itu ya Bapak Ibu ya, PNS ya sebenarnya ya, itu 5 sampai 9 juta dalam satu hari. Dan begitu juga dengan para lainnya di sana. Nah, karena itu ya, Kak, saya lanjutkan. Pemerintah melakukan berbagai macam upaya untuk mengubah citra daripada kampung Doli dan Jarak, termasuk mengembangkan upaya-upaya seperti menjadikannya suatu kawasan unggulan wisata, jujukan wisata, sama halnya dengan kampung unggulan lainnya yang sudah berhasil dikembangkan oleh Pemkab Surabaya. Dan kalau Bapak Ibu lihat mungkin kalau warga Bapak Ibu dari Surabaya mungkin sudah tahu di mana itu kampung Jarak Doli. Dan bagi yang belum, jadi sebenarnya kampung ini tidak jauh-jauh itu dari pusat kota sebenarnya. Jadi cuma beberapa menit dari pusat kota dan dekat sekali dengan kompleks masyarakat yang cukup mudah aksesnya. Nah, sebenarnya yang terdampak itu sebenarnya RW yang ada itu banyak, tetapi yang terdampak khususnya dari penutupan itu mungkin di sini ditunjukkan adalah 5 RW, dan kami di sini mencoba membantu khususnya itu di RW WRW 12, di mana ada Wisma Barbara di sana. Jadi ini yang terdampak. Nah, kemudian selanjutnya, jadi Pemkab sudah mencoba juga melakukan penataan kawasan Putrajaya ini. Kalau Bapak Ibu belum pernah ke Wisma Barbara tempo dulu, begitu, ini adalah bentuknya Bapak Ibu, tampilannya adalah seperti ini. Jadi sebenarnya Kampung Doli dan Jarak itu bukan suatu, ya namanya kampung ya Bapak Ibu. Kampung ya kayak begini nih gitu ya, bukan suatu tempat suatu tempat yang tertata dengan baik begitu ya, yang indah begitu ya. Ini yang seperti inilah begitu ya. Jadi saya tunjukkan ini, mungkin Bapak Ibu sudah tidak bisa melihat lagi kalau berdatang ke Surabaya, tidak bisa lagi melihat beberapa peninggalan masa lalu daripada Wisma Kampung Doli dan Jarak. Bahkan kursi Mama Doli itu katanya juga saya dengar sudah dipindahkan gitu, padahal sebenarnya tim ITS sendiri mengharapkan itu tetap dipertahankan untuk menjadi suatu suatu yang bisa ditunjukkan kalau dikembangkan menjadi wisata gitu ya, jujukan wisata. Nah, Wisma Barbara ini terdiri dari 6 lantai sebenarnya Bapak Ibu. Jadi kalau mungkin gambarnya cukup jelas, bisa jelas dilihat di sini. Jadi di sana itu sebenarnya banyak bilik-bilik, kemudian ada kamar hunian dan sebagainya begitu, yang sekarang itu sudah diubah total sehingga tidak lagi terlihat suasana masa
dulu begitu ya. Saya sendiri belum pernah melihat langsung suasana masa dulu gitu. Yang pernah saya lihat adalah setelah perubahan gitu ya. Nah, sekarang apa yang dalam hal ini kami gitu ya yang ITS di sini bisa lakukan untuk membantu pemerintah begitu di dalam mengupayakan agar ekonomi masyarakat itu bisa kembali seperti dulu lagi, paling tidak cukuplah untuk mereka survive, sehingga mereka tidak mencoba balik lagi begitu dengan pekerjaan-pekerjaan lama dan mengembalikan kawasan tersebut menjadi seperti dulu lagi gitu. Nah ini tadi Bu Jo sudah menjelaskan, nah kita harus think gitu ya. Kemudian yang paling penting adalah actions and collaboration. Nah itulah yang sebenarnya kami upayakan begitu. Nah ITS sendiri sebenarnya banyak berupaya di membantu masyarakat di sana, jadi melakukan upaya-upaya social innovation-nya itu banyak sebenarnya. Nah ini yang kami ceritakan adalah khususnya tim kami sendiri begitu, yang dimana kami melakukan 3 tahun begitu upaya berkelanjutan. Jadi tadi Bu Jo juga sudah menyampaikan bahwa yang terpenting dari social innovation itu adalah sustain gitu ya. Sustain bagaimana caranya agar pada saat kita ini sudah tidak ada di sana, mereka bisa meneruskan apa yang kita coba upayakan untuk dilakukan. Nah, di sini kami sudah mulai sejak tahun 2017 di mana kami berusaha mengidentifikasikan UKM-UKM mana yang potensial untuk dikembangkan, di mana seperti di video tadi Bapak Ibu bisa melihat salah satunya adalah ada UKM Samijali, kemudian ada UKM Batik, dan juga ada UKM Tempe Bang Jarwo, ada UKM Rumput Laut Rumi gitu, ada UKM Sendal. Nah, kami kemudian memutuskan untuk fokus kepada pengembangan desain batik, UKM batik dalam hal ini, karena ITS memiliki kompetensi di sana. Salah satunya adalah kami punya desain produk, departemen atau jurusan desain produk. Sehingga kami fokus di sana, dan pada tahun 2019 kami mencoba membantu mereka mengembangkan produk mereka dengan menggunakan pendekatan design thinking. Jadi pendekatan ini sama seperti yang disampaikan Bu Jo, ada 5 tahapan, tetapi tidak akan saya jelaskan satu persatu di sini. Nanti mungkin pada saat diskusi bisa dijelaskan lebih lanjut. Nah, ini yang ingin kami tunjukkan. Jadi fase yang kami lakukan adalah pertama adalah empathize. Nah, sebelumnya mungkin bisa saya ceritakan perbedaannya dengan apa yang dilakukan oleh teman kami Pak Muslim di ITB, itu mungkin agak sedikit berbeda dengan yang kami lakukan di Surabaya. Pak Muslim itu mencoba mengembangkan produk untuk masyarakat di sana, yaitu seperti yang tadi ditunjukkan oleh Pak Muslim. Nah, kalau kami di sini, kami mungkin lebih fokus ke sustainability-nya tadi. Jadi, kami berpikir we have to think gitu ya. Jadi gimana caranya agar social innovation ini dapat continue? Sehingga yang kami lakukan adalah mengajari mereka how to apply design thinking approach untuk mereka melakukan product innovations, dengan harapan nanti pada saat kami ini pergi gitu mereka bisa melanjutkan untuk mengembangkan produk-produk yang berbasis pada batik. Nah, dari hal tersebut maka pada tahapan-tahapan yang akan kami lakukan, kami sebenarnya lebih mempraktekkan dalam hal mengajari mereka bagaimana caranya melakukan empathize. Pak Muslim kemarin sempat waktu diskusi empathize harusnya ke Wisma Barbara ya gitu. Jadi atau ke Kampung Doli Jarak gitu ya untuk mengamati, memahami gitu, mengobservasi, merasakan gitu. Nah, saya tuh terus terang bersyukur karena saya tidak karena pendekatan kami berbeda, jadi saya tidak perlu datang ke sana malam-malam hari begitu ya untuk melakukan pengamatan pada pekerja-pekerja yang ada di sana. Nah, tapi yang kami lakukan adalah mengajari mereka untuk memahami tahapan ini agar si UKM ini nanti bisa melakukan proses empathize. Dalam hal ini kami melakukannya dengan cara role play. Ya, jadi kami di sana membagi menjadi kami pertama kali mengundang the whole populations of UKM sebenarnya Bapak Ibu. Tapi terus terang pada saat kami melakukan ini 2019, UKM itu sudah dari
dari beberapa UKM itu sudah menyusut. Yang mampu survive itu sebenarnya tinggal beberapa. Dan sehingga kami mengatakan tadi ini the whole population itu sekitar 20-an orang gitu, 20-an UKM yang 20-an orang mewakili beberapa UKM batik yang ada di Kampung Doli dan Jarak. Jadi kami minta mereka membagi kelompok, kemudian mereka memainkan peran role play begitu, satu sebagai customer-nya, satu sebagai UKM-nya, pebisnisnya, sehingga mereka bisa mengetahui bagaimana caranya. Lalu selanjutnya kami melakukan tahapan define, di mana di sini kami melakukan konsep group discussions, di mana kami di sini mempraktekkan kira-kira apa problem yang akan mereka hadapi pada saat mereka nanti ingin mengembangkan produk mereka, begitu ya. Jadi di sini kami kombinasikan sebenarnya metodenya dengan menggunakan bisnis canvas model pada saat itu. Lalu berikutnya adalah ideate. Di sini kami meminta mereka melakukan proses ideate dengan cara mengenerate berbagai macam konsep terkait dengan produk yang kami pilihkan untuk mereka. Jadi Bapak Ibu, produk yang kami pilihkan adalah salah satu yang paling mudah bagi mereka untuk pahami dan nantinya bisa berkelanjutan, yaitu name tag. Nah, dalam hal ini adalah name tag dari ITS begitu ya. Nah, di sini mereka melakukan nanti proses sketsa tiap individual, kami minta untuk melakukan proses sketsa kira-kira idenya seperti apa berdasarkan daripada tahap-tahap sebelumnya gitu, sehingga dihasilkan beberapa konsep. Lalu kami juga melakukan mengajari atau mengajak mereka untuk membuat produknya itu sendiri. Jadi kalau tadi Bu Jo menyampaikan beberapa teknik yang bisa dipergunakan, dalam hal ini kami mengajak mereka membuat langsung produknya 3D-nya mungkin ya, 3 dimension daripada produknya, dimulai dari proses pemotongan pola, kemudian melakukan pertama membuat pola dulu, kemudian melakukan pemotongan pola, kemudian pemotongan bahan, kemudian merakit semua bahan sampai kemudian menjadi produk seperti barangkali yang ada di atas ini Bapak Ibu. Nah, ini produknya sangat sederhana sebenarnya, namun ini yang hasil luaran yang bisa dihasilkan untuk saat itu. Nah, kami tidak tahap tesnya kami adakan, tapi hanya untuk melihat hasil produk mereka begitu ya, untuk mendapatkan feedback seperti apa hasilnya. Dan pada saat kami melakukan prosesnya, sebagian besar sebenarnya cukup baik untuk melakukan atau meniru contoh produk yang diberikan. Tapi kami tidak melakukan tahapan implementation dalam hal ini ya, membuatnya dalam skala besar. Nah, barangkali ini penutupnya terakhir begitu, sama dengan Pak Muslim, barangkali saya bisa berikan di sini challenges apa yang kami hadapi begitu ya di dalam menerapkan design thinking for social innovation, khususnya Bapak Ibu, gambar saya thinkingnya Bapak Ibu. Jadi di sini mungkin sama ya, ini challenge-nya menerapkan design thinking itu kan adalah satu, people desirability, business viability, technical visibility. Jadi maksudnya adalah pada saat kita mau mengintroduce cara pelaksanaan atau bagaimana menerapkan design thinking ini, UKM-UKM ini kebanyakan akan bertanya begitu, apakah ada pasarnya gitu ya, apakah ada kemana kami bisa menjual ini kan gitu ya. Hal itu yang ditanyakan oleh mereka. Jadi satu hal Bapak Ibu, memang kesulitan dari UKM-UKM ini adalah mencari pasar yang sustain, dan itu yang harus dipikirkan. Nah, kemudian berikutnya adalah business viability begitu. Apakah ini bisa dilanjutkan dan bisa menghasilkan uang cukup nanti kalau kami sudah bisa membuat produknya begitu, kemudian memasarkan, apakah keuntungannya itu bisa cukup cukup baik begitu sehingga punya harapan gitu untuk meneruskan. Sebagaimana tadi Bapak Ibu bisa lihat bahwa penghasilan dulu itu sangat banyak, mereka itu jutaan Bapak Ibu yang hilang setelah penutupan. Nah, ini memang perlu
mengconvince mereka bahwa mereka harus melakukan pengembangan produk untuk sustainability mereka begitu, itu memang perlu suatu effort tersendiri begitu. Termasuk kami akhirnya harus membantu mencarikan pasar. Ya kami mulai dulu dengan pasar ITS dulu gitu, karena itu yang bisa kami lakukan gitu. Nah kemudian juga berikutnya adalah technical feasibility gitu, apakah mereka bisa buat. Nah, kebetulan produk yang kami jadikan suatu pilot project untuk di sana itu adalah berdasarkan kami pilihkan itu sesuatu yang berdasarkan apa ya, mereka sudah ada sebelumnya karena mereka punya basic skill sebagai pengrajin batik, sehingga mereka juga ada beberapa di antaranya itu bisa menjahit, ya menjahit. Meskipun tidak semuanya bisa menjahit. Nah, itu beberapa hal yang terkait dengan design thinking-nya. Kemudian yang terkait dengan social innovations ini. Kalau topik kita kan di sana. Jadi mungkin ini yang kami rasakan bahwa pada saat kami melatih mereka, mencoba mengajari mereka, terlihat begitu bahwa mereka itu ada beberapa, malah mungkin sebagian besar itu mungkin bisa dikatakan tidak fokus begitu ya. Artinya tidak fokus ini mereka pada saat dilatih itu masih mikir sana, saya harus ngapain begitu, saya harus ada hajatan, saya harus apa dan sebagainya, sehingga mempertahankan peserta untuk stay fokus gitu ya, itu sulit sekali gitu. Apalagi kami melakukannya 2 hari. Kami sudah memprediksikan hari kedua pasti akan merotol ini ya, sudah the whole population yang cuma sekian orang tambah hilang lagi gitu ya, sehingga kami harus melakukan upaya gimana caranya retain UKM itu ada di tempat pelatihan dengan baik, dengan cukup lama gitu. Jadi ada sebagian juga tidak terlalu komit, tapi yang baiknya adalah beberapa ternyata memang komitmennya tinggi dan itu kami apresiasi pada saat itu. Nah kemudian beberapa dari UKM ini adalah memiliki keterampilan dalam dipercepat Bu Dia. Baik Pak, saya selesaikan lagi sedikit saja. Dan yang terakhir adalah keberlanjutan. Jadi keberlanjutan ini penting untuk kita upayakan. Dan terakhir adalah ya untuk mempelajari design thinking itu dan sampai betul-betul terimplementasi dengan baik perlu waktu sebenarnya yang cukup. Pak Muslim kemarin cerita sampai butuh 2 bulan ya Pak Muslim ya untuk pelatihan. Ini kami 2 hari gitu sampai prototipe itu ya itu agak ini perlu strategi tersendiri. Baik Pak Heru, demikian saya kira pemaparan dan sharing dari saya. Saya persilakan, saya balikan lagi ke Pak Heru. Terima kasih. Bisa diturunkan dan semuanya mohon keluar, kameranya dinyalakan.